Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tarsiman dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Manajemen Persediaan dan Pencatatan Administrasi Keuangan sebagai kontrol perencanaan keuangan pada apotek Ladipa Farma. Laporan kerja praktek ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah kerja praktek tahun ajaran 2020. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian apotek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, merupakan suatu tempat atau terminal distribusi obat perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker sesuai standar dan etika kefarmasian. Berdasarkan cirinya, apotek merupakan UMKM yang bergerak dalam usaha dagang dengan mendistribusikan perbekalan farmasi. Perbedaannya dengan UMKM lainnya adalah dalam operasional pelayanan apotek, sumber daya manusia harus dengan tenaga apoteker dan tenaga teknik kefarmasian yang mempunyai izin registrasi resmi melalui pendidikan minimal SMKF untuk tenaga teknik kefarmasian dan profesi apoteker untuk apoteker bertanggung jawab dan konsultasi mengenai sediaan farmasi yang memiliki SIPA untuk apoteker dan SAA untuk tenaga teknik kefarmasian yang terdaftar secara resmi di BPMPT dan Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya, mengapa pentingnya manajemen persediaan, pencatatan administrasi sebagai kontrol perencanaan keuangan apotek. Persediaan merupakan salah satu elemen dalam aktiva yang akan mempengaruhi besar dan kecilnya laba dan rugi sebuah perusahaan. Dalam perusahaan dagang seperti apotek, perencanaan persediaan yang tepat dapat memaksimalkan laba, mengurangi kerugian dan biaya yang tidak efektif, mengurangi kerugian akibat persediaan barang yang terlalu overstock, yang mengakibatkan barang dagangan hilang, rusak, maupun expired karena perencanaan yang tidak sistematis dan tepat. Dan juga mengurangi persediaan dead stock yang bisa mengakibatkan kerugian. Maka implementasi manajemen persediaan berperan penting bagi perusahaan yang terutama perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Selain itu, administrasi pencatatan keuangan pada perusahaan sangat penting supaya perusahaan dapat mengetahui dan bisa melakukan kontrol terhadap administrasi keuangan perusahaan melalui pencatatan administrasi keuangan yang sistematis, karena dari pencatatan administrasi perusahaan yang sistematis, maka perusahaan dapat melakukan analisa terhadap kinerja perusahaannya dan kontrol alokasi dan perencanaan pada keuangannya. Slide selanjutnya yaitu tujuan kegiatan kerja praktek. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan tempat kerja praktek. Untuk selanjutnya yaitu tujuan khusus kegiatan kerja praktek. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang selanjutnya, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Selanjutnya, konversi antara ilmu manajemen yang didapat dengan implementasinya pada perusahaan tempat kerja praktek,
Selanjutnya, implementasi ilmu manajemen, khususnya manajemen persediaan dan manajemen keuangan pada perusahaan tempat kerja praktek. Yang selanjutnya, implementasi pencatatan administrasi keuangan pada perusahaan tempat kerja praktek sebagai tolak ukur untuk mengambil keputusan dan analisa kinerja perusahaan tempat kerja praktek. Dan yang terakhir, mengetahui budaya organisasi perusahaan tempat kerja praktek. Untuk metode penulisan artikel, penulis menggunakan metode library research dari internet, buku, jurnal, dan skripsi. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode deskriptif berdasarkan hasil pengamatan saat kerja praktek. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini penulis membagi 3 sub tinjauan pustaka yang berdasarkan Grand Theory Manajemen, yang kedua Middle Theory Manajemen Keuangan, yang ketiga Apply Theory Manajemen Persediaan, Administrasi Keuangan, dan Perencanaan Keuangan. Pertama adalah pengertian manajemen menurut Sarina tahun 2017. Adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Dan saya bandingkan untuk pengertiannya menurut Heine dan D. Smith tahun 2010, manajemen adalah serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan yang pertama menurut S.C. Kucal, yaitu berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatannya yang efektif dalam bisnis. Dan yang kedua menurut Agus Surtono, manajemen keuangan adalah semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau untuk pembelanjaan secara efisien. Dan yang terakhir menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi dapat disimpulkan menurut pengertian di atas, manajemen keuangan itu berarti mengalokasikan dana perusahaan atau keuangan perusahaan supaya dana atau keuangan perusahaan teralokasi atau ditempatkan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, persediaan. Pengertian persediaan didefinisikan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Jenis persediaannya ada 2, yaitu pertama persediaan barang jadi adalah persediaan yang tergantung pada permintaan pasar atau independent demand inventory. Yang kedua itu persediaan barang setengah jadi. Dan bahan mentah adalah persediaan yang ditentukan oleh tuntutan proses produksi dan bukan pada keinginan pasar atau dependent demand inventory. Jadi persediaan di sini menurut pengertiannya maka Apotik Ladipa Pharma itu memiliki jenis persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang farmasi yang dijual sesuai dengan permintaan konsumen atau pasien, sehingga persediaannya itu tergantung dengan permintaan pasar atau tergantung dengan permintaan si pasien tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. Mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan,
sampai persediaan tersebut dimanfaatkan dan dikeluarkan. Dengan adanya tujuan manajemen persediaan, maka ini bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan persediaan yang sudah ada dengan menekan biaya seminimal mungkin. Jadi manajemen persediaan ini sangat penting untuk sebuah perusahaan, karena dengan manajemen persediaan yang efektif, yang baik, maka akan meminimalisir kerugian. Selanjutnya yaitu ada administrasi keuangan. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Atmu Sudirjo, dalam buku administrasi perusahaan negara terbitan Paryata Westra tahun 2009, administrasi adalah setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Pada intinya, administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki suatu kegiatan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, di dalam sebuah administrasi keuangan diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan maksudnya adalah dalam suatu organisasi diperlukan adanya perencanaan untuk mengatur atau menganggarkan keuangan yang ada di perusahaan tersebut agar menjadi efektif dan efisien. Maka perlu adanya pencatatan sistematis dan pengawasan terhadap keuangan yang tertuang dalam suatu dokumentasi atau catatan. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep jangka pendek biasanya itu 1 tahun atau 12 bulan saja, sedangkan jangka panjang beberapa pakar keuangan menyebutkan 2 hingga 5 tahun ke depan. Bahkan beberapa referensi lain ada yang menyebutkan lebih dari 5 tahun. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan disusun serta dikonsepkan dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsepkan secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberikan keyakinan kepada para pemilik perusahaan. Selanjutnya, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atas konsep, target-target, atau prioritas-prioritas yang dibangun. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan kekuatan dan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut dirasakan berbeda dari biasanya, dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berdasarkan penelitian dan analisa selama kerja praktek di Apotek Laditma Pharma. Untuk kegiatan-kegiatannya yaitu yang pertama, pengenalan tempat budaya tempat kerja praktek. Pengenalan lingkungan kerja praktek dimulai itu pada tanggal 20 Januari 2020 pada pas awal masuk kerja praktek, dan bimbingan dibimbing oleh pemilik Apotek Laditma Pharma untuk pengenalan tata letak barang dagangan, alur, dan perkenalan kepada karyawan Apotek Laditma Pharma. Untuk selanjutnya yaitu analisa manajemen persediaan dan administrasi keuangan apotek. Karena Apotek Laditma Pharma merupakan UMKM yang bergerak di bidang perdagangan sediaan farmasi, maka faktor barang dagangan sangatlah menentukan terhadap laba perusahaan, sehingga analisis terhadap manajemen persediaan barang dagangan yaitu sediaan farmasi sangat penting. Jadi selama kerja praktek, saya diberikan tugas oleh pemilik apotek untuk mengatur administrasi keuangan dan manajemen persediaan farmasi di Apotek Laditma Pharma oleh Ibu Samsiah. Karena manajemen persediaan di Apotek Laditma Pharma
terhadap barang dagangan masih dilakukan secara manual, belum menggunakan sistem informasi manajemen, walaupun Apotek Ladipa Farma memiliki PC. Jadi PC-nya itu tidak digunakan, dan terdapat sistem informasi juga yang dibuat oleh IT, cuman tidak pernah digunakan karena faktor efisiensi terhadap tenaga kerja yang dulunya itu cuma ownernya saja yang bekerja, tapi sekarang ada perkembangan, yaitu ada satu karyawan asisten apoteker, sehingga sistem jarang digunakan. Selain itu, faktor yang terlalu rumitnya sistem untuk efisiensi apotek adalah salah satu faktor sistem tidak pernah digunakan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen sangat penting untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, sistem informasi berfungsi sebagai kontrol terhadap persediaan barang dagangan dan administrasi keuangan Apotek Ladipa Farma. Terus dalam hal pemesanan dan kontrol persediaan barang dagangan masih secara manual dan berdasarkan perkiraan. Dalam hal perencanaan dan pencatatan administrasi keuangan Apotek Ladipa Farma belum secara sistematis dan berdasarkan database, sehingga owner masih secara manual dan tidak pernah mengetahui berapa nominal keuangan yang dikeluarkan untuk budgeting pembelanjaan sediaan farmasi, biaya operasional, biaya freight, biaya gaji karyawan, dan biaya lainnya, serta berapa besaran hutang dan piutang yang didasarkan analisa dan fakta masih berdasarkan perkiraan saja, belum menggunakan sistem. Selanjutnya, pencatatan pendapatan sudah dilakukan secara manual di buku dan ditulis setiap transaksi penjualan dan nominalnya, tetapi untuk keseluruhan pendapatan, Apotek Ladipa Farma masih belum mengetahui apakah pendapatan sudah bisa menutupi utang dan segala biaya yang dikeluarkan. Jadi keseluruhan pendapatannya itu belum bisa akumulasi karena Apotek Ladipa Farma tidak pernah atau belum mencatat administrasi keuangannya secara terperinci, jadi tidak ada database sebagai acuan untuk pengambilan keputusan atau sebagai acuan data keuangan dan data persediaan di Apotek Ladipa Farma. Selanjutnya, berdasarkan analisa yang tadi, berdasarkan kurangan-kurangan pada Apotek Ladipa Farma di aspek manajemennya, maka praktikan atau saya sebagai peserta kerja praktek di Apotek Ladipa Farma ditugaskan untuk membuat alur dan pencatatan administrasi keuangan apotek. Karena Apotek Ladipa Farma itu masih belum memiliki laporan pencatatan administrasi keuangan yang terperinci dan jelas, maka penulis membuat alur dan pencatatan administrasi keuangan yang harus dicatat, yang diantaranya adalah: yang pertama adalah pencatatan nominal pendapatan. Pencatatan jumlah barang dagangan yang terjual pada laporan Excel, laporan pengeluaran harian. Jadi nanti setiap barang yang keluar itu dicatat secara manual dulu di buku, dan nominal harganya di buku, lalu nanti selanjutnya akan direncanakan atau di backup ke laporan Excel sebagai data utama. Selanjutnya, pencatatan jumlah transaksi barang dagangan, pencatatan setiap pengeluaran pendapatan, pembayaran hutang, dan laporan keuangan apotek harus dicatat di Excel itu sebagai acuan mengenai keuangan apotek yang keluar dan masuk sebagai pendapatan, karena pencatatan administrasi ini nanti sebagai database untuk acuan terhadap laba rugi atau nilai transaksi, atau sebagai analisis mengenai kinerja keuangan Apotek Ladipa Farma. Selanjutnya, pencatatan administrasi keuangan, pencatatan data barang expired dan nominal sebagai acuan pada laporan pencatatan administrasi keuangan apotek sebagai acuan dari kerugian yang akan ditempatkan pada kolom pengeluaran. Nah, nanti kalau ada barang expired akan dicatat di pengeluaran berdasarkan nominalnya, karena itu sebagai acuan untuk pengeluaran kerugian pada keuangan Apotek Ladipa Farma. Untuk selanjutnya itu pembuatan kontrol manajemen persediaan.
Pembuatan laporan kontrol persediaan bertujuan supaya nilai dan jumlah persediaan barang dagangan Apotek Ladiva Farma lebih bisa di-manage atau di-manajemen dan juga sebagai salah satu database sebagai acuan kinerja apotek dan sebagai dasar dari pengambilan keputusan yang diantaranya adalah keputusan pembelanjaan dan keputusan pengadaan serta keputusan formularium apotek, keputusan strategi, keputusan efisiensi biaya pembelanjaan barang dagangan, dan efektivitas pengendalian persediaan barang dagangan. Pencatatan laporan manajemen persediaan yang sederhana yang disesuaikan dengan manajemen operasional apotek Ladiva Farma. Selanjutnya untuk tugas tambahannya itu membantu pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi berupa pelayanan informasi mengenai ketersediaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi farmakologi obat, dan pelayanan administrasi kasir apotek Ladiva Farma. Untuk selanjutnya adalah permasalahan dan solusi. Di sini ada beberapa permasalahan yang terdapat di apotek Ladiva Farma, yaitu dari segi manajemen perusahaan ada sebagai berikut. Belum adanya kontrol stok pada barang dagangan di apotek Ladiva Farma, belum adanya pencatatan administrasi keuangan apotek Ladiva Farma, belum adanya data base sebagai acuan analisa kerja penjualan, atau sistem manajemen informasi yang digunakan dirasa terlalu rumit dan belum mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas terhadap manajemen apotek Ladiva Farma. Selanjutnya dari uraian permasalahan tadi, beberapa solusi untuk apotek Ladiva Farma, yaitu penulis memberikan beberapa solusi diantaranya membuat data kontrol stok barang dagangan di apotek Ladiva Farma dengan Microsoft Excel, tidak menggunakan sistem informasi manajemen karena tadi terlalu rumit dan efisiensi waktunya untuk pegawai kurang. Selanjutnya ada kontrol stok dengan Excel tanpa koneksi internet menjadikan beban pengeluaran apotek berkurang dan dapat dipelajari lebih mudah yang sesuai dengan budaya organisasi apotek Ladiva Farma. Kenapa disesuaikan dengan budaya apotek Ladiva Farma? Karena tadi untuk meminimalisir karena cuma ada satu orang pegawai saja, jadi efisiensi waktu lebih tepat kalau menggunakan Excel. Terus menambahkan atau membuat kontrol pencatatan administrasi keuangan apotek Ladiva Farma melalui Excel dengan lebih simpel, sederhana, dan dapat diimplementasikan dengan mudah oleh owner maupun pegawai di apotek Ladiva Farma dengan waktu yang sangat efisien. Kedua laporan Excel tersebut adalah menggunakan database sebagai acuan analisa kinerja sales, keuangan, dan kontrol persediaan dari solusi-solusi permasalahan yang tadi. Selanjutnya dari hasil kerja praktek tadi berdasarkan permasalahan dan solusi yang didapat, maka diambil kesimpulan bahwa manajemen perencanaan persediaan yang tepat berfungsi supaya persediaan barang dagangan yang ada di apotek Ladiva Farma tidak terjadi overstock. Karena overstock persediaan barang dagangan tanpa diimbangi dengan kontrol dan perencanaan yang jelas, maka akan mengakibatkan terjadinya penumpukan barang dagangan yang tidak laku atau mungkin dead stock yang akan menjadi kerugian bagi apotek yang nantinya akan expire dari barang dead stock tersebut. Dengan adanya perencanaan persediaan dan manajemen persediaan yang jelas dan tepat, maka barang dagangan yang menjadi stok akan lebih efektif dan terjual sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Selain itu, kontrol besarnya nilai persediaan harus diimbangi dengan pendapatan apotek karena apabila pendapatannya lebih rendah dari nilai persediaan, artinya apotek terlalu menyimpan persediaan yang dead stock atau tidak terjual yang akan mengakibatkan barang tersebut expire dan akan mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Selain itu, pencatatan administrasi keuangan yang terperinci, jelas dan tepat akan menjadikan acuan dan analisa bagi keadaan apotek dan bisa menjadi analisa dan pengambilan keputusan di kemudian hari melalui besarnya pendapatan atau sales apotek di setiap bulannya dan besarnya utang
apotek di setiap bulannya. Selanjutnya, manajemen perencanaan persediaan dan pencatatan administrasi keuangan yang baik dan administratif akan berfungsi sebagai acuan bagaimana Apotek Ladiva Farma dalam menjalankan perencanaan keuangan yang tepat juga. Selanjutnya, saran untuk Apotek Ladiva Farma adalah yang pertama, pencatatan administrasi yang lebih sistematis karena semua data administrasi yang tercatat dapat dijadikan database bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Baik keputusan pengadaan barang, keputusan pembelanjaan barang, keputusan strategi sales, dan keputusan alokasi sumber daya keuangan yang tepat. Terus yang kedua itu lebih ditingkatkan dalam disiplin pencatatan administrasinya karena sangat penting bagi analisa dan evaluasi kinerja apotek di masa yang akan datang. Selain itu juga sebagai kontrol administrasi dan keuangan Apotek Ladiva Farma. Selanjutnya ini adalah foto dokumentasi pada saat kerja praktek. Yang pertama, foto sebelah kiri adalah foto etalase depan, tempat pelayanan, dan penjualan sediaan farmasi, dan yang sebelah kiri adalah foto depan Apotek Ladiva Farma. Untuk selanjutnya ini adalah foto dokumentasi bersama apoteker dan sekaligus owner dan bersama pegawainya. Untuk selanjutnya adalah foto sertifikat kerja praktek. Sertifikat ini sudah ditandatangani oleh apoteker yang merangkap sebagai owner juga dan sudah ditandatangani dan sudah distempel. Ini adalah sertifikat nilai. Sertifikat nilai juga sudah diberikan oleh owner dan merangkap sebagai apoteker. Sudah ditandatangani juga dan sudah diberikan stempel. Dan untuk selanjutnya adalah mengenai laporan. Yang ini laporan penjualan yang saya buat. Laporan ini adalah akumulasi laporan harian yang dicatat setiap ada transaksi. Nanti akumulasi ini akan diketahui akumulasi 1 hari dan 1 bulannya untuk total penjualannya. Dan nanti bisa diketahui berapa total penjualan per hari dan berapa total penjualan 1 bulan. Dan ini laporan mutasi dan pengendalian persediaan. Ini lebih ke persediaan. Nanti setiap transaksi nama obat atau nama sediaan yang terjual dicatat dan yang masuk juga dicatat. Nanti akan terlihat untuk stok akhir dan total persediaannya. Dan ini juga sudah dimasukkan untuk harganya, untuk keseluruhan harga persediaan. Yang ini yang terakhir adalah perencanaan dan pengendalian keuangan, lebih ke pendapatan dan pengeluaran serta utang dan piutang apotek akumulasi selama 1 bulan dan 1 hari. Jadi nanti bisa diketahui untuk total pendapatan, total pengeluaran, dan total hutang. Dan juga nanti akan diketahui untuk laba bersih dari apotek.